Nah, Hi Sir Ricky, this is Maria Ozawa. I heard you're a big fan of me. I'm really happy to hear that. And I hope when this pandemic is over, I can go to Indonesia. Gue gak akan bisa nyari wanita yang setia seperti dia. Gue gak akan bisa ketemu lagi wanita yang sabar seperti dia. Dan gue gak tahu lagi orang yang sayang seperti dia. dan gue salut juga nih sama lu. Lu bisa mengklaim diri lu sang gladiator tuh sampai dari penjuru dunia ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin orang yang nyapa lu gladiator. Iya. Mungkin nama Vicky-nya kurang Kurang. diingat. Kenapa lu mengklaim diri lu seorang gladiator? Kalau gue kan seorang apa ya? Laki-laki terjolimi kali gue. Nggak, Sad lu boy, apa? sad boy. Kalau gue tuh image-nya sad boy kan. Sad boy, lemah lebih kalau sad boy. Ya kan tuh Cowok-cowok lemah. anjing. Sad Gue boy bener. gue nanyain lu. Iya bukan kalau bagi gue ya, sad boy itu cewek-cewek cowok-cowok lemah gitu loh, yang meratapi gitu loh. Tiba-tiba ceweknya jalan sama orang, dia sedih, bikin caption, bikin apa. Bagi gue itu cowok-cowok Bangke lemah lah. gitu loh. Kita tercipta dari tulang sumsum, nggak boleh kayak begitu, harus kuat. Iyalah. Kalau lu sad boy kan, kalau gue gladiator. Kenapa? Karena dari kecil hidup gue itu adalah petarung. Gue bertarung, berjuang gue dari kecil. Gue udah fight biasa di jalanan, udah apa gitu loh, hidup di lingkungan keras. Jadi gue menamakan diri gue gladiator. Karena gladiator itu nggak akan tahu dia akan berhadapan sama siapa besok. Kebebasannya dibeli untuk dia di arena pertandingan untuk menghibur orang. Itu gladiator. Dia tidak pernah punya perasaan hati, dia nggak tahu bagaimana kisah hidupnya. Itu gladiator. Gladiator tuh banyak maknanya. Oke. Makanya lu pernah nonton film Troy nggak? Tahu, itu kan film-film yang kayak gitu gue juga udah nyambung ke sana Vic, ketika lu Spartacus, Iya. Troy, itu film-film keren. Lu jangan nonton Caligula. gue juga nggak tahu film itu. Tarzan X Caligula lu tahu. Tahu gue. Masa? Gue taunya film yang dibintangin oleh Maria Ozawa, gue tahu. Waduh. Aham. Maria. Dengar nih, aham. Mau ketemu sama Maria Ozawa nih, Vic. Iya, mau Serius? ikut nggak lu? Serius lo? Kreatif mau nggak ya? Ntar kalau Mario Jawa ke Indonesia, bikin satu konten ya kita ya. Boleh, daily vlog sama gue lu ya, ketemu iya, dia ya. Iya, ketemu sama lu bertiga Bener, ya. bener ya. Ntar gue ajak deh ke sini deh Mario Jawa. Serius lo? Ya, ilah lu lihat dong dia mau ke Indonesia. Tujuannya apa sih kayak ke Indonesia, Vic? Siapa yang nggak penasaran sama gladiator? Dia tuh tahu lu tuh dari mana? Taunya? Ya kan kita public figure kan sering ke sosial media, sob. Orang pasti akan ngelihat bagaimananya gitu loh. Dia pertamanya ketik cowok paling nakal dan perkasa di Indonesia, itu yang diketik. Oke. Yang keluar nama gua. Vicky Prasetyo. Nah, penasaran lah dia. Akhirnya dia cari tuh bagaimana ini Vicky Prasetyo dicari sama dia sampai dia follow gua. Masa sih, buktiin coba Maria Ozawa follow lu. Follow gua. Mana ya? Dia tuh follow gua, sob. Gokil, sob. Sob, gua tinggal fallback, sob. Oh iya, tinggal fallback Maria Ozawa. Kenapa lu nggak mau di fallback? Ya kan belum, itu kan udah Ya itu udah, gua fotonya. fallback aja lah, udah tuh. Dah. Maria Ozawa, sob. Lucu deh. Iya. Ricky, this is Maria. Coba dong, dikasih unjuk. Oh, nih. Ini nih, Oh ini. ini Vic. Tuh. Ya itu ya. Dia tinggal di follow back aja nih, Vicky. Maria Ozawa, ini akun yang keduanya, akun yang pertamanya dia udah kayak hack. Udah ke hack. Yang udah lah biasa lah, udah kena sensor inilah. Oke, iya. Yang video yang sempat ada di akun-akun itu, yang dibilang hello Vicky mana? Ada. Nah, Hi Sir Ricky, this is Maria Ozawa. I heard you're a big fan of me. I'm really happy to hear that. And I hope when this pandemic is over, I can go to Indonesia and meet you there, and we could collab in some YouTube or anything you want. Thank you for being fan, and I am now your fan also. And let's get things started. Bye. everything you want. Everything You want. apa aja. Lu mau apa sama dia? Main layangan peteng. Ntar lihat aja. Bener. Iya, kemarin dia DM gua. Dia DM gua dia. Dia mah sering banget nawarin kayak aku tuh suka makanan Indonesia. Dia lagi caper-caper sama gua. Cuma kayaknya dia belum tahu kalau gua punya istri. Waduh. Aduh, itu adalah pilihan yang sulit ya, Vic. Hah? Pilihan yang sulit ya. Iya maksudnya pilihan itu gimana? Ya, lu mau ketemu sama Maria Ozawa tapi mikirin Kalina juga kan? Ya paling gua ajak dia kalau udah hari ke-6.
Iya kan jujur gua. Kalau gua udah ketemu. Jadi hari pertama sampai hari kelima lu sendirian terus gitu. Jangan ganggu dulu. Itu kalau hari pertama. Dasar bangke. Aduh. Mana DM-nya. Lu jangan asal ini lu ya, mengklaim lu kalau nggak ada buktinya sini. Tuh, dia udah ngetik tuh, you're welcome kata dia. Tuh DM-nya tuh, you're welcome. Iya. Terus gue bilang, I'm upload in Instagram, let my friends know who my idol. Gitu. Biar semua tuh pengikut gue tahu kalau ini siapa yang ngidolain gue. Terus dikasih tanda gitu. Terus Wes. wah, kasih love, thank you so much. Jawa gokil. Padahal kita dulu pasukan PCD DPD. Sama gue bilang nih, campers lu juga semuanya sama dulu mah. Tapi lu punya pengalaman sampai rela-rela ke Harmoni buat belinya diem-diem. Bang, yang paketan 3 bang. Diket karet tuh ada beli. Nonton VCD rame-rame. Wow, orang-orang kan nobar bola. Ini nobar Maria Ozawa dulu rame-rame. Udah tahu gua. Udah tahu. Zaman VCD DPD. Pas lagi nobar mati lampu. Wah. Gimana lu tuh? Ya genset lah, pakai genset. Supaya nontonnya nggak mati. Biasanya nonton di kontrakan tuh. Iya. Pulang sekolah apa. Yakin gua. Kalau zaman dulu kan yang punya VCD jarang. Iya. VCD ada tuh di siapa, di dia tuh. Ntar mak gua belum kerja. Gitu. Akhirnya sekarang gua nggak nyangka Vicky Prasetyo, sang gladiator dari Cikarang, dari kampung, nggak pernah dipikirkan. Maria Ozawa, sang superstar dunia lah, ya kan. Langsung dia penasaran sama gladiator, mau ke Indonesia. Katanya sih Agustus mau ke Indonesianya. Lu mau ikut nggak? Iyalah, boleh lah. Gua kenal nama dia gitu. Tapi kan. ikat karet dulu itu. Anjir. Jadi biar gak ada urusan yang main sebelah sini. Bukan, kan siapa tahu ntar dia disurtir. Jadi harus bener-bener kuat-kuat, yang kakak-kakak. Iya benar juga ya. Ya main aja kita ntar ya. Main, Kita ngobrol ya, ntar gue ajak ke sini Maria Ozawa. Maria Ozawa ya. Tapi kalau menurut lu dia masih cantik gak sih? Oke lah. Umur dia udah berapa? Gua nggak tahu kalau nanya, karena kesinggung kalau orang luar ditanya umur. Ya udah ngomong aja di sini. Kan dia nggak paham apa yang kita omongin. Nah, emang gue bapaknya Chris, gue tahu enggak? Gue cuma baru kenalan. Enggak, gua ya mungkin ya sekitar 40-an lah kali sekarang ya, 30-an, 40-an lah ya. Iyalah gue masih SMP, gue udah nontonin dia. Iya berarti sih. kan dia udah gede. Bener sih, sampai gue panik pernah tuh Fik. Gara-gara? Lagi nonton kan, mati lampu. Waduh, bapak gue mau pulang nih. VCD kan kaset masih di dalam kan. Nyangkut ya. Masih nyangkut kan. Terus gue pikir gimana caranya mau. Udah DVD gue bawa ke rumah teman gue yang nyala listriknya. Minimal gue ambil dulu. Chris Ata gokil Maria. Ambil CD-nya, gue taruh di tempat bapak gue naruh tempat yang sama. Itu punya bapak gue sebenarnya. Tapi gue tahu tempat dia sembunyi di mana gitu. Wah, berarti bapak lu penggemar itu. Tapi emang panik tuh. Kalau udah lagi nonton kan nggak bisa keluar kan karena dia mati kan. Iya. Lampunya mati. Mati kan. Itu panik tuh. Kan nggak lucu. Gokil. Cerita lu lucu juga. Pas dia nyampe, bokap mau nonton atau enggak? Tapi lu mau ketemu gak sama dia kalau gua ke Indonesia? Ntar gua mau lah, ajak lu nih. kiss dikit boleh lah sama dia ya kan? Boleh. Ntar gua ajak sama dia. Lu gak boleh, lu udah punya istri. Lagi dikepang-kepang. Ini tato naganya baru nih di sini. Maria Ozawa nih. Gokil sih dia mah. Bodinya udah kayak lobster Ciawi. Lobster Ciawi ya. Kalau lobster yang di daerah lain gimana bentuknya? Ya nggak ada kan. Lobster Ciawi cuma bagus di situ. Kalau yang biasa-biasa, kalau yang lain-lain sama Mia Khalifah. Lu tau nggak Mia Khalifah? Tahu yang pakai kacamata kan? Iya, yang lucu itu orang Tunisia. Tapi dia sering main di apa ya? Ya banyak lah film. Nanti tuh. Mau datang juga ke Indonesia? Belum kenal sih. Cuma ya gampang strategi gua mah. Gua mah Dua Lipa aja gua DM. Iya. Punten. Apalagi ya Vicky Prasetyo ya udah dengan banyak skillnya gombalin cewek-cewek. Betul. Sampai cewek-cewek itu terlunta-lunta sampai ngeces Vicky Prasetyo coming gitu kan. Wah, bagi dong triknya nih ke kita semua. Bagaimana sih cara lu bisa menaklukkan hati wanitaku semudah itu, Vick? Strategi yang lu pakai itu apa sih? Lu pernah nonton Tour of Duty? Tahu? Ya. Strategi Vietcong itu menurut gua paling terbaik sekarang. Temannya Sun Gokong itu ya? Bukan. Vietcong itu negara. Oh, negara. Di sebelah Myanmar, Vietnam. Oke. Nah itu menurut gua strategi yang terbaik. Kenapa? Senyap. Strategi senyap. Jadi gerilya gitu. Kan gua bilang tadi di awal, cewek itu kalau lu mau taklukin jangan di jam pagi hari. Karena dia akan sibuk mau melaksanakan aktivitas dia. Habis mandi, habis apa, dia nggak fokus. Jangan pula siang hari. Karena siang hari itu di saat dia lagi ketemu makan siang dengan koleganya, dia meeting, dia apa. Ya, sore hari dia itu baru selesai lelah aktivitas dan lain-lain. Mungkin agak lelah dan capek. Tapi jam 1.30 di saat dia menjelang tidur, ini adalah waktu yang tepat untuk menaklukkan kaum hawa.
Terbukti ini udah berapa ribu yang sudah takluk dengan strategi ini. Wow. Salah satunya Kalina juga kena ya. Kalina udah pasti jala ikan. Makanya dia bilang kan, sayang kamu kenapa sih kok dulu waktu lagi awal-awal DM-in aku malam-malam romantis, kok sekarang udah nggak romantis? Aku bilang strategi nelayan. Nelayan tidak akan memberi makan kepada ikan yang sudah ketangkap. Jadi udah kalau udah ketangkap ya udah nggak mungkin nggak ikan di ember udah ketangkap ayo makan, nggak mungkin di pancingan boleh kita kasih makan. Bener. Begitu udah ketangkap udah bersemayam di ember tenang. Nah gitu akhirnya dia tahu ya 130 itu adalah strategi tepat untuk lu mendapatkan wanita. Ini penonton hashtag khususnya podcast nih di Has Kreatif ini boleh praktekkan. Percaya sama gua. 1.30 menjelang dia tidur. Menjelang dia tidur. Nah, kalau dia udah tidur nggak ada waktu ya lagi. belum, berarti kan masih ada hari berikutnya. Karena kalau jam 11 dia juga kurang efektif. Jam 11 memang anginnya harus 1.30. Dan itu berlaku untuk semua wanita sekalipun wanita yang sudah bersuami. Gua nih kalau sebutin ya ada 3 artis besar sebelum gua sama Kalina. Ya gua nggak menyangka kalau dia mau menoleh itu. Lu kalau gua sebutin ini udah bisa geger tuh ya. Iya pakai apa? Gua nggak punya apa-apa. Gua strategi itu doang. Tengah malam gua serbu. DM pertama nggak kena. DM kedua nggak kena. DM ketiga 135 langsung dapat pap ya. Bales dia. Sorry ya Fik kemarin skip. Nah udah mulai masuk nih. Gue DM lagi berikutnya. Mbakku gitu karena dia di atas usianya daripada gue. Aduh aku tuh bener-bener banyak tahu nontonin karya-karya hebatnya. Pujian kalimat awal. Jangan langsung songong. Langsung fotoin dong pakai baju apa? Ini nggak sopan nih yang awal-awal nih. Jangan strategi ini nggak sopan kalau buat orang-orang yang udah berkelas. Kecuali lu cewek-cewek kosan BKT mungkin boleh lah ya, cewek-cewek cabe-cabean BKT lu gituin. Ini kalau ini jangan. Lu harus pakai kelas dulu. Aku suka loh karya-karyanya. Itu 2 tuh strategi. Terima kasih ya Fik. Udah stop, selamat istirahat sampai situ dulu. Nah besoknya hari keduanya lu memberikan lagi peringatan ataupun perhatian. Aduh kamu belum tidur. Ini tengah pandemik. Semoga tetap jaga kesehatan. Bagaimana makannya? Teratur ya, baik ya. Lebay sih, tapi walaupun lebay, tapi dia suka. Hari kedua dibalas sama dia. Iya terima kasih aku udah cukup kok. Hari ketiga lu jangan DM. Ini namanya bukti strategi lu. Hari ketiga lu nggak DM, suatu saat kalau nunggu dia tuh akan balas. Hey kamu kemana? Karena dia yang merasa kehilangan gitu. Hari ketiga jangan DM, hari keempat jangan DM. Karena berikutnya apa? Ini akan menjadi biasanya nih dia jam segini DM aku. Kok enggak dia lihat lagi tapi cewek itu gengsi. Kedua dia lihat lagi tapi belum. Akhirnya dia yang DM, "Hey, kamu sibuk ya?" Itu pasti kalimatnya. Berarti rangkap udah masuk nih gitu. Iya sampai kita minta apa juga dilakuin ya, Fik. Iya, salah satunya apa sih yang lu minta dari cewek-cewek itu, Fik? Ya silaturahmi aja. Iya. Kan Kalina nonton ini ya di sini ya nanti ya. Walaupun ini kita syutingnya cuma segini ya. Nanti kan ini akan ditayangin. Gitu loh. Kan itu udah masa lalu. Iya masa lalu. Masih belum merit kan? Iya kadang-kadang kan dia suka bisa ngitung mundur. Dia tuh punya ilmu matematika bro. Jadi dihitung mundur gitu loh. 2 hari menjelang gua pernikahan aja itu bisa jadi masalah sama dia. Karena bagi dia begitu lu kenal dia, nah lu masih begitu berarti nggak jadi sesuatu gitu. Tapi yang tadilah strateginya itu 1.30 malam menjelang dia tidur itu adalah strategi yang tepat untuk menaklukkan wanita. 1.33 catat jangan sampai enggak. Ya strategi lu lumayan oke sih ya. Lu tuh selain punya strategi yang bagus, lu juga punya gaya bicara yang unik, Fik. Yang gue perhatiin. Gue ingat banget ketika kemunculan pertama lu tuh selalu ngomong yang serba ribet kan. Apa sih namanya? Sampai lu dijulukin Kudeta cinta, Vikinisasi dulu kan. Kontroversi hati, sosialisasi. Ya labil ekonomi kita gimana? Pokoknya pasti pemirsa yang di rumah ini kangen loh Fik dengan kata-kata lu kayak gitu. Dulu kan nggak ada tuh namanya istilah gladiator, Pemda Cisaeng kan nggak ada dulu kan. Bro, lu bikin yang kalimat-kalimat yang kayak gitu sampai gue pernah banget niru gaya lu di saat gue lagi main FTV. Jadi gue bikin dialog yang percis buat kayak lu yang ribet gitu loh, yang nggak tahu artinya kemana sebenarnya. Coba dong Fik, 1 kalimat aja yang mungkin bisa mengobati rasa kangen kita. Ya kontroversi hati adalah di saat belut listrik mulai menjadi gonggongan Ultraman Ciawi ya. Yang akhirnya menjadi sebuah kebersamaan untuk bisa dikentutin Batman. Ini menjadi sebuah pembicaraan banyak kontraktor Jati Bening. Hilangnya gendang Metallica masih menjadi pencarian para kolektor-kolektor mobil yang sampai saat ini masih berjalan. Ya, hilangnya juga pohon asem di tempat Haji Mardi itu masih pencarian Christopher dan teman-temannya. Dalam hidup
kita harus bisa menjadi yang terbaik. Karena apa? Yang terbaik tidak pernah membilang dia baik karena selalu diakui dari orang lain. Oke. Ini kata tangan buat Vicky Prasetyo. Aneh ya di sini ya. Iya. Orang PA pada diteproki di sini. Tapi kangen Endingnya ya. sih bagus. Iya. Ending bagus. Tapi awalnya kok ada bawa-bawa diketutin Batman gitu. Iya Vic, kan ya? itu kan istilahnya kalau apa ya pahlawan aja bisa sakit perut Iya, gitu loh atau apa. pahlawan juga manusia, ya. Tol kan ada tuh tadi tuh tol Jagorawi apa kan lancar kalau tol Jagorawi. Jadi hubungan juga bisa lancar kayak tol Jagorawi itu sebenarnya perumpamaan gitu. Belajar dari siapa sih Fit? Maksudnya lu punya role model nggak dengan lu bisa ngomong kayak gitu? Gue sih suka baca buku-buku karya Khalil Gibran. Oh iya, nggak percaya gua. Iya makanya dengerin dulu Khalil Gibran. Gue suka baca. Terus juga jadi gue akan coba menyatukan kalimat-kalimat yang nggak biasa menjadi biasa. Kudeta cinta. Kudeta itu kan kalimat serem ya. Biasa digunakan para politisi, para negara untuk bisa mengambil secara paksa kudeta. Tapi cinta itu kan kalimat sifat. Nggak mungkin. Aku pengen kudeta cinta kamu kan kayak aku suka sama kamu gitu aja. Iya. Tapi gue bikin yang rumit. Karena hal kerumitan ini menjadi gue punya sisi yang unik dan beda di industri ini. Buktinya 8 tahun alhamdulillah gue bisa bertahan di industri ini. Gue bisa banyak memiliki program dan bisa ya bersebelahan dengan artis-artis yang lainnya gitu. Pabrik yang lebih dulu, yang lebih besar punya nama gitu loh. Karena bagi gue di dunia industri ini lu harus punya ciri dan karakter. Benar. Kalau misalkan host tampan nggak bisa hadir dalam sebuah acara, masih bisa dipanggil dengan host yang sama tampannya. Host cerdas bisa dipanggil dengan host yang sama cerdas dan berwawasannya. Tapi suatu host yang unik dengan karakternya tidak akan mudah untuk bisa digantikan oleh siapapun. Wis, keren. Nice, memang benar di tanah air ini tidak ada public figure yang punya karakter yang sama dengan lu. Gue perhatiin nggak ada Vic. Iya, ada mulai Cuman lu datang. agak udah mulai ada di sini nih. Marcel salah Lot satunya. Rangga. Ini udah mulai nih. Udah mulai nih. Udah mulai ya? Telepon gua. Udah Vic, mulai ya? Saya mau bikin ini. Nah, ini udah Lot Rangga nih. Nah, apa-kapan kita satuin dong sini dong. Lot Rangga, gua, Aldi Taher dah boleh deh bertiga deh. Oh, kisru dong ini tepat gue ya. Ya justru lu jadi fenomenal. Jadinya dipersatukan nih para pemikir-pemikir dunia. Gua baru tahu loh. Lot Rangga juga strateginya bagus. Gua suka ABCD dia. Gimana tuh? Yang Dunia itu kata dia cuma ada ABCD karena ini semuanya adalah hal-hal negara yang besar. A apa kata dia? Amerika. B British. C Kanada kata dia. Apa habis itu? Denmark. D ini Denmark. apa? Bukan kata dia. Bandung. Plat nomor kata dia. Iya. Lucu loh dia loh. Terangga loh. Jadi itu menurut gue itu strategi yang unik juga. Hampir gitu. mirip kayak lu ya. Iya. Bisa menyimpang gitu kan. Iya. Makanya dia kemarin kan gue ketemu sama dia di suatu program. Dia bilang kata dia bahwa Banten itu dimerdekakan oleh Amerika. Wah orang pada nertawain dia. Cuma gue ngebelain dia. Tapi gue nyari gitu loh. Punchline-nya apa? Gue bilang iya bener dong Banten dimerdekakan sama Amerika. Oh emang kenapa? Terbukti kemewahan itu selalu digambarkan dengan mobil mewah. Mobilnya biasa orang pasti di Praduga biasa. Mobilnya mewah orang pasti di Aroga mewah. Amerika inisial hurufnya apa? A. Banten plat nomornya Amerika. Nah, itu ya. hampir juga gue gila loh. Tapi ya lucu gitu loh. Membuat sesuatu yang unik gitu. Bisa loh. kepikiran gitu dia ya. Iya. Boleh juga tuh orang. Dan gue juga baru tahu kalau dia ponakannya Presiden Pipa. Kemarin. Iya. Mau kata gue, kamu ponakannya Presiden Pipa? Iya. Hebat Lot, manggilnya apa? Pak deh kata dia. Lucu banget. Ya buat hiburan aja lah. Buat hiburan aja ya. Aduh luar biasa. Dan lu nggak takut tergantikan sama dia tuh Vic? Enggak lah, rezeki mah sama-sama aja. Malah kalau perlu bikin program bareng lah. Kan dia juga punya anak, dia punya istri yang harus dicukupi hidupnya gitu loh. Ya sama-sama aja lah nyari rezeki. Tapi lu happy ya saat ini dengan keadaan karir lu yang semakin membaik. Alhamdulillah. Rumah tangga semakin membaik. Ya kita dari kampung Cikarang yang nggak pernah mimpi dikasih Tuhan hadiah sebesar ini sama Allah kan. Kita maaf ya, maksudnya kemarin Ramadan dikasih 7 program gitu di semua TV. Kita kapan pernah mimpikan fase itu gitu. Benar. Ya, tapi dengan ada kebahagiaan lu itu dari karir, rumah tangga yang saat ini lagi lu bina bersama dengan Kalina yang sangat-sangat bahagia sekali gue lihat. Ini ada satu masalah yang belum selesai nih Vic. Ya. Yaitu kasus pencemaran nama baik. Ya. Yang dituntut oleh Anjil Elga. Gimana update-annya Vic? Tepat Kamis kemarin gue diperiksa sebagai terdakwa sama majelis hakim.
di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada kejaksaan juga dan lain-lain. Tapi minggu ini, Kamis depan, ini kan sekarang Kamis. Nah, Kamis depan itu gue menghadapi sidang tuntutan. Jadi gue nggak tahu tuntutan berapa yang akan diberikan sama. Berarti kalau nanti lu dituntut, ya tuntut sama vonis kan beda ya. Bisa berkurang, bisa nambah juga gitu kan. Tapi kalau misalnya lu dinyatakan bersalah, lu keluar dong. Lu masuk dong akhirnya. Ya nggak tahu, kita Nggak pasti tahu. kan tinggal tergantung hasilnya seperti apa. Ya kalau misalkan gue kan udah ngejalanin 2 bulan 10 hari kan kemarin. Iya. Kalau putusannya yang melampaui itu dan kita nggak ada proses banding menerima putusan, ya otomatis harus menjalankan. Jalani ya. Ya secara lu sesepuh juga ya, udah berapa kali juga ya Vicky. Ya inilah. Sama lah kita lah. Ya, cuma kan perkara ini jangan jadi ajang percontohan. Karena biar bagaimanapun tidak pernah dibenarkan seorang wanita yang berada di dalam kamar milik pribadi istri ataupun suaminya itu membawa seseorang ke dalam kamar itu. Menurut gue itu mau apapun ya, mau kita pakai mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, aturan hadis, bahkan firman Allah, mungkin tidak pernah ada yang bisa membenarkan hal seperti itu. Gitu. Jadi gue berpedoman berdasarkan ya keyakinan gue sebagai Muslim, dan tentunya juga agama-agama lain juga mungkin tidak akan membenarkan hal seperti itu gitu. Jadi ya kita tinggal ya ini aja jalanin aja ya. Iya, gue ada beberapa kali ketemu sama Mbak Angel ya. Yang pertama sih dia waktu ketemu gue jutek banget. Mungkin tahu kali ya gue malu deket gitu kan. Tapi ketika ketemu yang kedua dan ketiganya dia udah mulai cair sama gue tuh. Ya gue pikir ini kayak Angel salah paham deh. Misalnya walaupun kita dekat kan gue nggak mencampuri urusan rumah tangga lu juga. Tapi kenapa dia agak sama lu agak begitu? Nggak ngerti kan, gue nggak nanya Fik. Cuman dari bahasa dia ketemu di acara. Di salah satu ya acara klinik kecantikan waktu itu, ada acara besar lah. Itu pertama kalinya tuh ya, jutek tuh sama gue. Yang kedua dan seterusnya sih udah mulai baik gitu. Ya sampai sekarang sih udahlah, mungkin ya gue sama lu hanya sebatas teman tapi nggak ada ke arah sana. Maksudnya gue nggak pro lu banget untuk masalah case itu loh. Ya masing-masing Kan. Ya pokoknya untuk Vicky dengan masalahnya bersama Mbak Angel bisa terus membaik gitu ya, dan cepat selesai yang kita mau. Namanya kita udah selesaikan rumah tangga juga, cuma kan persoalan udah jadi perangkat masalah hukum. Ya tadi gue bilang lah, semoga perkara gue nggak jadi ajang percontohan bahwa suami yang gerbek istrinya itu pasti akan mendapatkan hukuman. Nggak harus sih seperti itu. Kalau memang ini sudah menjadi contoh bukti sejarahnya diri gue sendiri, gue berharap jangan ada ya wanita-wanita ataupun istri semuanya di seluruh Indonesia dimanapun berada ya menganggap ini adalah sebuah hal yang benar gitu. Ya maksud tujuan lu sih baik ya, maksudnya nggak terima lah sebagai seorang suami digituin kan. Tapi kalau dari pihak dia kayaknya sih gua ini asumsi aja. Mungkin salahnya lu bawa kamera ke situ untuk tapi gapin dia gitu di dalam persidangan itu nggak tercetus itu. Oh nggak ada ya? Karena gua habis dari sidang gua habis show acara charity Palu dan Donggala yang waktu korban tsunami. Nah, gue sama band metal gue Kudeta itu show di Bulungan. Media ada di situ emang pada kumpul. Nah, habis itu sampai kita lagi makan gultik, tiba-tiba ada informasi istri gue kedatangan seseorang. Gue ke sana, mereka spontan mengikuti itu. Nah, tapi udah jadi tayangan TV, itu kan tayangan yang memang produk jurnalis gitu loh, tayangan televisi yang ngedit mereka, yang menciptakan narasi mereka, dan mereka punya redaksi yang ada layak tayang atau tidak itu bukan kekuasaan gua. Andai kata mungkin ya saat campers ataupun reporternya ngambil terus materinya dibawa ke kantor, kalau menurut kantor ini nggak layak buat ditayangkan. Kan ada penanggung jawab, gunanya ada pempret, ada penanggung jawab, ada redaksi, lulus sensor apa enggak. Kalau dia anak kecil coba diberur ada aturan. Karena ini semuanya udah layak, yang menayangkan TV bukan media sosial gua. Mungkin kalau dulu kasus teman kita misalkan Gali sama siapa waktu itu Barbie. Ya mungkin bedanya ya, dia adalah di YouTube channel milik dia gitu loh. Itu privasi pribadi yang memang dia kuasa untuk bisa menayangkan. Karena undang-undangnya itu mendistribusikan, mentransmisikan, ya itu loh, menyebarkan gitu loh. Nah, makanya dalam hal ini kemarin 2 alat bukti gue itu adalah tayangan insert dan tayangan silet. Nah, kedua tayangan ini silet punya siapa? Dia punya Trans lah. Silet punya RCTI dong. Oh ya, Silet punya RCTI Indigo. Aduh. Insert baru punya Trans. Punya Trans ya. Nah sekarang gue tanya, kalau kita nih sebagai public figure, lu diberitain misalkan sama media TV,
Lu ngomong nggak ke TV-nya? Misalkan untuk editnya yang bagus ya, atau yang apa ya, narasinya yang bener ya, ngomong nggak? Ya enggak lah. Itu kekuasaan siapa? Milik dia. Nah, karena mereka ada redaksi. Ini sekarang lagi gue pertaruhkan nasib gue gitu loh. Itu sih. Karena menurut gue video itu produk jurnalis, bukan produk pribadi gitu. Benar. Ini buat pemahaman juga Matang juga nih. ya persiapan lo gitu. Ya harus belajar lah, kita ngebela nasib kita siapa lagi, meskipun gue juga punya kuasa hukumnya kayak Mas Ramdan, Mbak Manda, Mas Arif dan teman-teman yang lain hebat. Tapi kita untuk diri kita belajar juga untuk wawasan gitu loh. Ya dengan adanya pembelaan lo yang seperti itu, gue rasa ya lu nggak dihukum lah ya, lu Ya, bisa dibebaskan. mudah-mudahan. Biar nama baik lu dibersihkan kembali gitu. Dan udah tutup buku aja tentang kasus. Amin. Iyalah, kita juga udah jadi pemaaf, biar bagaimanapun juga kan dia pernah mengisi hati kita, mengisi hidup kita, mengisi hari-hari kita. Kita kalau bicara hal keburukan aja nggak ada habisnya. Biar bagaimanapun dia pernah baik untuk aku, untuk anak-anak, untuk keluarga. Ya udahlah, gue secara pribadi juga namanya mantan istri, selesai. Andai kata nanti dipertemukan di sebuah program, bisa syuting bareng, ayo gitu. Oh gitu ya. Dalam loh. Oke, dalam ya. Dan gue berharap Angel Elga nanti bisa datang juga ke sini. Iya dong, nggak apa-apa bisa dong. ngobrol. Maksudnya biar sama-sama enak gitu. Ya bagus lah Chris. Ya, pokoknya gue doakan yang terbaik ya Fik. Amin. Buat masa lalu sama Mbak Angel. Amin. Jangan sampai ada dusta di antara kalian berdua gitu maksudnya. Udah jadi permasalahan hukum. Iya. Siap. Dan ini gue mau ajak susulan juga ya bersama dengan pemirsa yang di rumah, terus dengan lu juga. Ini kita ada game show. Wah, games. Wes. Wah, set. Nama gamesnya apaan Chris? Nama gamesnya apa ya? Acak kartu kali. Wah, Cuman ini bukan sembarangan kartu ya, ini kartu ajaib. Ya, kartu ajaib, dan masing-masing kartu ini ada teks lah di bawahnya ya. Pertanyaan atau apapun. Pertanyaan bentuknya. atau mungkin tokoh Yang masyarakat. bisa dijawab dengan cepat. Jawab dengan cepat. Dengan cukup menggambarkan sosok ini 3 kata aja. Oke, siap. Siap ya. Untuk biar fair kita, apa lu aja deh yang ngocok deh. Oke, gue yang ngocok ya. Nah, udah. Udah, sini. Ya. Lu mau kartu Diambil yang berapa? Ambil satu dulu. Oke, gue suka yang ini dari tadi nih. Mana? Gue liatin ini. Oke. Silakan buka, tunjukkan ke kamera. Tineng. Ke sini. Wih, Sahila Isyam. Sahila Isyam. Sosoknya gimana dia? Baik, Hah? penurut, penyayang. Gitu. Bukannya lu sempat modusin dia dulu ya? Enggak. Di acara Oke Bos itu? Iya kan kisah cinta. Masa kisah cinta modusin? Maksudnya dia kayak adik gua kalau Sahila itu. Udah kayak adik gitu. Kayak Dia adik kan ya? kemarin waktu gua di Salemba juga dia kirimin gua uang makan. Oh gitu? Baik dia sama gua. Kayak adik. Itu dulu gebetan gue itu. Masa? Bener. Waktu nggak zaman FTV. Nggak jadi cuma nggak bisa. Ya gue kalah saing sama Kevin Julio soalnya. Ya, lu Sedih kan strategi makanya gua pakai strategi petkong. Jam tadi. 1.30 ya? Iya. Next kartu. Kartu yang kedua, Fik. Yang ini aja lah. Ini pegang. Tineng. Barbie Kumalasari. Lucu, Hah? solidaritas, fantasi. Fantasi? What? Emang lu suka jadikan dia fantasi? Bukan fantasi gua. Aduh. Maksudnya orangnya lucu. Ya, solidaritas tuh bertemannya juga kadang-kadang dia solidaritas lah baik. Iya, lah, gua gitu paham. loh. Nah, kalau fantasinya itu dia sering berhayal gitu. Kalau Oh, gua ngomong- halu Iya, kalau gua maksudnya. ngomong halu kan gak enak, kan temen gua. Jadi gua halusin. Kan cuma dia yang bilang ke Amerika 7 jam. Oh iya benar. Iya, gua aja gak berani bikin statement itu. Ke Nevada ya, Nevada Iya, ya. Nevada. Luar biasa tuh dia benar-benar ya. Dan next abis ini bakal dia datang ke Es Kreatif. Oh iya. Iya dong. Barbie. Ada yang mau disampaikan gak salah mungkin? Enggak lah. Nggak ada. Perasaan hati lu yang dulu nggak ada buat dia. Nggak ada, emang kagak ada apa-apa. Chris gila lu. Apa hubungannya sama Barbie? Lu mah maunya jangan cantik-cantik aja, heran gua. Berarti Barbie nggak cantik dong. Cantik di mata gue. Belum tentu di mata cowok lain. Ada. Ngeles air. Yang mana kartunya? Yang ketiga. Tiga. Rama Nuraini. Waduh, kok bisa Tuh, tahu? tuh. Di close gak muka dia tadi? Muka lu tuh langsung berubah. Enggak, lu kok tahu ya? Oh, maksudnya tahu banget. Ya tau lah, secara gua sama tim gua tuh solid parah men. Waduh Rama parah. Nuraini. Penyabar, Yes. baik, setia. Oh. Gua nggak akan bisa nyari wanita yang setia seperti dia. Gua nggak akan bisa ketemu lagi wanita yang sabar seperti dia. Dan gua nggak tahu lagi orang yang sayang seperti dia. Anda mau sampaikan boleh ngomong sini, Fik? Kalau yang pasti sehat terus. Kalau Rama itu, gue tahu ibadahnya sangat baik sekali. Doain aku di sela-sela ibadah kamu. Oke, amin ya rabbal alamin. Keren. 2 kartu lagi ya. Ini udah 3 soalnya. 2 kartu lagi. 2 kartu lagi. Oke. Yang ini aja paling belakang. Oke. Set. Anggia Chan. No comment. Kok
komen. Ya nggak apa-apa. Komen dong, lu nggak boleh No gitu. comment no. Ya emang Karena kenapa? 3 kata. Ya emang kenapa dengan Anggia Chan ini Ya kan kenapa gue bilang sih? no comment no. Apa? Itu nggak fair dong, Fik. Lah kan 3 kata. Jadi nggak bilang Anggia baik kan bisa gitu. ya, Anggia kan semua kan berdasarkan dari hati. Gua tahu pasti Kalina sentimen sama dia kan. Enggak. Kok sampai nggak mau no kenal comment? juga. Nggak kenal juga. Emang lu ada apa sih sama dia? Sekilas aja deh. Ya, cuma no comment, Comment no. Gila gue kalau udah begitu tuh berarti udah. Berarti lu udah bohwat banget lah ya. Kalau di orang Cina tuh udah bohwat ini Ya artinya. enggak lah, dia juga maksudnya biar karirnya juga berjalan baik gitu. Cuma yang Oh sibuk apa dia soal? Nggak tahu gua, udah lost Nggak pernah contact. telepon? Nggak tahu. WA. Enggak, udah enggak juga. Udah nggak juga. Oke. Jadi no comment no. Oke. Itu terakhir. Gila kayak tarot lu lama-lama. Deddy Corbuzier. Gila gue ngambil lu begini-gini amat. Yang lain ada siapa lagi sih sebenarnya sih Chris kalau anda kata ngambil. Ya udah tuh jawab dulu, ntar gue kasih yang lain. Deddy Corbuzier, 3 kata buat sosok dia. Cerdas. Nah. Dia kan berwawasan kan. Cerdas. Kok lama mikirnya, Fik? Ya maksudnya kan ini kan orang lain. Kalau Cono kan mantan-mantan gua. Ini kan gua nggak ada hubungan sama dia. Iya. Ya cerdas yang pasti kan ada berwawasan. Ayah yang baik. Gitu. Baru 2 ayah yang baik. Cerdas. Cerdas. Nah, satu lagi sehat. Sehat karena pola hidupnya sehat gitu maksudnya. Iya, benar. Suka gym Iya gitu. suka di polio kan. Polio. Tapi itu sebenarnya apa lagi sih kalau yang lain? Penasaran lu gua. Nih, gue kasih tau ya bocoran ke lu sama ke pemirsa yang di rumah. Iya. Ada terus. Angel Elga, Wah, ada padahal lebih seru Saskia tuh ya. Gotik. Ini. ada Berliana Novel. Nggak ada urusan. Gue juga bingung kenapa ada ini sih Ya, karena sebenarnya. dia kemarin sempat digosip-gosipin. Dinar Candy Ada juga Dinar nggak Candy. ada. Adean gua aja. Sama kali Wah, istri gua malah nggak kepilih. nggak kepilih. Ini namanya ada usut punya usut. Kenapa lu pilih 5 kartunya orang-orang yang pernah ada di hidup lu yang sebelumnya? Ini ada maksud maksud gue, Fit. Masa? Nah, usut punya usut. Nah, jelas-jelas di sini ada nama Kalina. Lu jadi berondongnya Mbak Ayu sekarang ya? Bisa nebak-nebak begini. Lu bisa nebak-nebak orang nasib orang. Sekiranya mungkin Bayu ada kirim gue titisan itu kali ya, bakat ke situ. Yang lucu tuh sebenarnya kalau mau keluar Kalina sebenarnya lebih oke juga. Harusnya. Kan gua nggak tahu gue, Chris. Kartunya banyak begitu kan gua ngambil yang mana saya Laisam oke lah gua tepat gitu menurut gua. Karena dia juga sahabat yang baik yang Ya ini usut punya usut gitu lah. Biarkan kita seakan aja sama yang di atas. Ya Fik ya. Kita sebentar lagi akan tutup acara ini nih Fik. Ya kita harus berpisah. Pemirsa yang di rumah juga mungkin sedih gak bisa melihat lu lagi di Has Kreatif. Untuk supaya pemirsa yang di rumah tuh makin bahagia ngeliat lu Fik ya. Lu kan jago banget nge-rap. Tar gitu. Gila ya, gokil. Ya, Ya, gokil. Gokil. Nge-rap lu gokil. Dan gue mau dong lu coba nge-rap sedikit dengan barang-barang yang secara on the spot nanti gue kasih. Dimulai dari Ada masker. gitar emang gitu. Ada gitar. Lu bisa main gitar? Gue nggak bisa. Ada yang bisa main gitar gak? Sini. Lu Coba. Kalau sama Adit Tahir lu. Gue emang nggak bisa main gitar men. Lu main apa bisanya? Ya ada deh. Coba. Yo dari masker. Mendanya ganti-ganti. Iya ganti-ganti. Ntar gue empilin secara acak. Di sini ada masker, tempat kita berlindung dari semua tentang apapun kesehatan. Kalau kau luang dan jangan kau ragu, kalau dimanapun tetap jaga dirimu. Apalagi berikutnya benda yang kau ingin tunjukkan. Krisata jangan ragu kau ungkapkan. Aku siap menjawab apapun yang kau inginkan. Apalagi berikutnya itu kartu apa? Kredit. Kartu apa? Kartu kredit untuk kita kan belanja, menyayangi istri, anak semua dan keluarga. Kalau berjalan tentukan bergaya, membayar tanpa tunai itu memang gayanya. Berikutnya kau mau menunjukkan apa? Oh STNK mobil milik dirinya. Biasa pengabdi negara memang yang baik, telah berjana pajaklah bayar dengan sendirinya. Oh berikutnya kau punya apa? Cincin untuk kita mengikat dari seks sama cinta. Jangan ragu untuk kau bisa ungkapkan, karena ini jalinan sebuah kesepakatan. Berikutnya kau punya apa lagi? Oh kartu
sesuatu yang tadi sudah dibacakan. Retorika nasib mulai kan terbaca. Semua ada di situ khas kreatif. Ini memang tempat kita saling berkreatif. Berfigur apapun semua bisa diundang, menjadikan pelayanan yang paling baik. Chris Atta sebagai host ternama yang ada di sini. Teman-teman mengumpulkan berita, mencari riset, fakta dan ataupun nyata. Semua menjadi sama. Benda terakhir berikutnya adalah itu memang uang. Memang kita beruang, bisa menunjuk apapun yang akan kita punya. Di situ letak orang kan menilai siapa yang punya gaya atau kaya. Itulah kita, hidup semua tiada sempurna. Seperti hujan rela jatuh berkali-kali. Hai Chris Atta, jadilah pria yang baik, menjadi yang bahagia untuk istri yang kau pilih nanti. Amin. Itu dia sang gladiator. Sadis Fik, lu punya bakat keren banget ya. Lu bisa banget bikin rap-rapan yang kayak gitu. Apa? Aduh, gila, itu benar-benar keren. Gue liat lu di IG lu posting gitu dikasih sama Denny Cagur, barang apa aja lu bisa bikin. Dan yang lebih terkesima adalah podium ya. Di saat ada podium lu bilang kata ini tempat Berafresi menyampaikan inspirasi rakyat gitu ya. Keren. Buat Vicky, sukses karirnya. Sama-sama. Bahagia terus rumah tangganya. Amin, Salam buat alhamdulillah. Kalina ya. Salam juga buat anak lu. Amin. Ya yang Buat semua. ada 9 ya jumlahnya. Iya nantinya. Bagaimanapun kan Om udah pernah ketemu sama dia gitu Fik ya. Pastinya. Has Kreatif juga thank you semuanya. Terus juga hashtag podcastnya Ya. punya Chris Atta dan juga teman-teman Has Kreatif sukses selalu. Di sini kita bisa seru-seruan. Jadi siapapun yang menonton ya, apabila ada hal yang lucu, hiburan, jadikan sebuah hal untuk bisa meningkatkan imun di tengah pandemi. Asik. Kalau gitu aku Chris Atta dengan rekan gua bintang Vicky tamu hari ini Prasetyo. harus pamit dari hadapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten yang berikutnya. Bye bye.